Lin Yan mengetahui sosok manusia yang tiba-tiba menyelamatkannya dari serangan brutal Wang Chen di panggung arena kompetisi pertemuan 4 pavilion besar adalah Xiao Yan yang kali ini penampilannya berselimutkan jubah hitam. Lin Yan pun yang melihat kehadiran Xiao Yan di sampingnya menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya yang mengapa tiba-tiba datang ke wilayah dataran tengah. Tetapi di sini Xiao Yan pun yang mendengar pertanyaan Lin Yan ini menyuruhnya untuk tak banyak ngebacrit dan memberikan kode lambaian tangan padanya, menunjukkan bahwa tempat ini bukanlah suatu tempat yang bagus untuk mengobrol. Menyebabkan Lin Yan pun yang melihatnya hanya bisa mengikuti perintah dari babang tampan itu, sembari pandangannya menyapu semua orang di panggung penonton. Menemukan tatapan antusias mereka, semuanya melesat ke arah TKP-nya dan juga Xiao Yan. Kedatangan tiba-tiba Xiao Yan di arena pun lantas membuat para penjaga pavilion petir angin bertindak. Dengan segera mereka bergegas mengitari seluruh penjuru arena kompetisi tepat di atas Xiao Yan. Bahkan perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini pun juga melebihi harapan Wang Chen. Saat tatapan ganasnya langsung mengunci ke arah Xiao Yan yang kali ini berselimutkan jubah hitam, diikuti belati hitam di tangannya dengan lembut bergesekan satu sama lain, memancarkan suara berderit yang menyebabkan hati seseorang mengalami perasaan merinding. Salah seorang penjaga pun kemudian secara marah menanyakan kepada Xiao Yan mengenai gerangan siapa ia dan mengapa dirinya seenak jidatnya mengganggu jalannya kompetisi. Saat Xiao Yan pun yang mendengarnya hanya menunjukkan kesantuyannya dengan tatapan yang melirik ke arah para ahli pavilion petir angin sembari mengungkit mengenai peraturan kompetisi pertemuan besar yang melarang seorang peserta untuk menghentikan serangannya bagi siapapun peserta yang telah mengakui kekalahan. Membuatnya pun merasa tindakan yang dilakukan Wang Chen itu terhadap Lin Yan terkesan edan dan tak masuk akal. Sontak saja mendengar perkataan tegas dari Xiao Yan, para ahli pavilion petir angin pun spontan menunjukkan raut wajah tercengang dengan masing-masing dari mereka melirik ke arah Wang Chen di panggung arena dan secara alami menyaksikan kejadian edan itu sebelumnya. Tetapi demikian mereka pun tak dapat mengambil keputusan sembrono untuk mendiskualifikasi si murid brutal itu dalam kompetisi ini, mengingat ia memiliki backingan dari Huang Quan Junje yang kali ini duduk di kursi terhormat, sehingga mereka pun kali ini hanya bisa menutup matanya berpura-pura tak tahu akan peraturan itu layaknya seorang pejabat negara, yang menyebabkan mereka pun hanya bisa terdiam membisu di balik kerisauan akan bayang-bayang perkataan Xiao Yan yang menurut mereka terbilang masuk akal. Namun di bawah mode diam yang kali ini masih ditunjukkan para ahli pavilion petir angin, Wang Chen pun tiba-tiba memecah suasana hening ini dengan tawa psikopretnya saat ia membela tindakan brutalnya ini yang menurutnya hal lumrah, mengingat Lin Yan menurutnya hanyalah seorang sampah yang mengandalkan kehokian untuk mencapai titik ini, sehingga mbaknya pun secara pede bilang bahwa ia merasa tak apa-apa jika kali ini dirinya memokatkannya, sebab si pemuda barbar itu saat ini memiliki kemampuan terbilang sangat cupu. Sontak saja mendengar perkataan bercampur sarkasan ejekan yang dilontarkan Wang Chen padanya, Lin Yan pun spontan menunjukkan kemarahan yang membara di raut wajahnya. Dengan nyala api merah segera melonjak di matanya, bersiap untuk melesat meluncurkan serangan barbar ke arah Wang Chen. Tetapi tepat ketika ia baru saja akan bergerak maju, Xiao Yan pun segera menghentikan tindakannya dengan cara menarik tangannya. Menyebabkannya pun hanya bisa menghentikan tindakannya dengan berbalik menatap Xiao Yan menggunakan tatapan tak puasnya. Xiao Yan pun kemudian mengalihkan tatapannya untuk melihat Wang Chen di kejauhan dengan balik melontarkan sarkasan ejekan padanya yang menurutnya hanya mengandalkan reputasi mentereng dari pavilion musim semi kuning untuk bertahan sampai sejauh ini, sehingga Manya pun merasa hal itu tak perlu terlalu disombongkan. Mendengar ini, ekspresi di raut wajah Wang Chen pun sontak mengalami perubahan mengganas. Dengan tak menyangka Xiao Yan sangat berani melontarkan sarkasan pada pavilion musim semi kuningnya, yang bahkan sarkasan ini membuat tatapan para pesaing lain di arena menoleh untuk melihat ke arah Xiao Yan menggunakan tatapan terbelalak keheranan, dengan tak menyangka pemuda berjubah hitam itu akan melakukan tindakan barbar seperti ini. Melihat Xiao Yan membawa-bawa nama pavilion musim semi kuningnya, Huang Quan Junje pun yang kali ini duduk di kursi terhormatnya spontan bereaksi dengan tatapan sanggarnya melesat ke arah Xiao Yan sembari memintanya untuk menyebutkan mengenai siapa sebenarnya gurunya, mengingat dengan tindakan arogan yang ditunjukkannya ini kemungkinan dapat dipastikan gurunya itu memiliki kekuatan terbilang bukan kaleng-kaleng. Dengan setelah melontarkan permintaannya ini, Huang Quan Junje pun mencoba mengamati tubuh Xiao Yan saat ia terkejut sekilas menemukan penampilan orang ini sengaja diubah di balik aura yang dimilikinya mempunyai perasaan yang tidak jelas, sebab ketika ia akan melakukan pengamatan lebih dalam, ia merasakan bahwa tubuh Xiao Yan ditutupi lapisan api yang sangat panas, yang meskipun ada banyak penghalang di dalamnya, matanya yang tuwir dan tajam masih bisa melihat bahwa kultivasi Xiao Yan setidaknya berada di puncak kelas The Huang. Tetapi demikian ia pun masih belum dapat fix membenarkan hal itu, membuatnya pun lagi-lagi spontan tercengang dengan kali ini seumur hidupnya tak dapat bisa melihat dengan jelas kultivasi seorang generasi muda.
Bahkan bukan hanya Huang Quanzhunje yang terkejut akan hal ini. Ketiga elit Doujun lainnya pun juga menunjukkan hal yang sama, terutama Peng Junje. Saat kali ini hanya bisa menatap Xiaoyan dengan tatapan terpananya di balik keterkejutan yang terlintas di hatinya. Ketika 4 elit Doujun masih terkejut akan penampilan Xiaoyan, Xiaoyan pun yang sebelumnya mendengar kata-kata Huang Quanzhunje yang dilontarkan padanya spontan menunjukkan keheranannya. Dengan tak menyangka bahwa orang tua itu akan ikut campur berbicara dalam persaingan semacam ini di antara generasi muda, sebelum kemudian ia segera menangkupkan tangannya dan mencoba membela dirinya dengan bilang bahwa perkataannya itu memanglah benar dan terkesan apa adanya. Dikarenakan Linnya si bestinya sebelumnya telah mengakui kekalahan, tetapi Wang Chen masih melancarkan gerakan menghabisi yang bisa dipastikan tindakan itu sudah melanggar aturan kompetisi. Di bawah tatapan 3 elit Doujun yang menyaksikannya secara jelas menggunakan mata kepala mereka, membuatnya pun merasa dengan pengakuannya ini, semua orang di seluruh penjuru TKP wilayah kompetisi ini pun mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah dalam hal ini. Setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan, cukup banyak orang yang menyaksikannya pun tampak merasa kagum padanya. Dengan tak menyangka atas mentalitas luar biasa yang ditunjukkannya, dapat secara langsung berargumen menghadapi 4 elit Doujun. Bahkan perkataan Xiaoyan ini pun juga agak melebihi harapan Lei Junje dan 2 elit Doujun lainnya. Namun sebelum mereka bisa melontarkan perkataannya, ekspresi Huang Quanzhunje pun kali ini tiba-tiba menjadi jauh lebih ganas. Sebelum kemudian ia menyuruh Lei Junje untuk menyelesaikan masalah kecil ini dan meneruskan jalannya kemajuan kompetisi. Menyebabkan Lei Junje pun yang mendengarnya hanya menunjukkan raut wajah santuinya sebelum kemudian ia sedikit menunjukkan kelicikannya tanpa berniat menyinggung Huang Quanzhunje atau bahkan berniat melakukan tindakan tidak adil dalam kompetisi yang diselenggarakan Pavilion Petir Anginnya ini, dengan mencoba melontarkan pertanyaan pada Peng Junje dan Jian Junje mengenai bagaimana pendapat mereka dalam menangani permasalahan ini. Saat 2 elit Doujun itu pun yang mendengarnya hanya menunjukkan mode diamnya tanpa melontarkan sepatah kata pun, mengingat mereka tahu pertanyaan licik sang pemimpin Pavilion Petir Angin itu adalah sebuah jebakan. Melihat Peng Junje DKK tetap menunjukkan mode diamnya, Huang Quanzhunje pun sontak bereaksi dengan menyuarakan pendapatnya untuk memberikan hukuman berat pada Xiaoyan berupa 50 cambukan dari penangkal petir dan mengusirnya dari Gunung Petir, dikarenakan pemuda berjubah hitam itu telah melanggar peraturan kompetisi dengan mencoba memasuki arena pertarungan sesuka jidatnya, mengganggu jalannya kompetisi. Tetapi di sini Peng Junje pun tampak menunjukkan keberatannya akan pendapat Huang Quanzhunje itu, saat menurutnya Xiaoyan bukanlah pihak yang salah dalam permasalahan ini, yang jikalau hukuman itu tetap dilakukan pada Xiaoyan. Ia pun merasa hal itu bisa saja membuat Lei Junje disebut pemimpin yang tidak adil dengan menghukum orang yang tak bersalah secara random. Bahkan keberatan Peng Junje ini pun juga didukung Jian Junje saat dia merasa Xiaoyan memanglah memiliki alasan untuk mengganggu jalannya kompetisi dengan mencoba menyelamatkan temannya, membuatnya pun juga melontarkan pendapat menohoknya yang kemungkinan saja membuat Huang Quanzhunje meronta-ronta untuk membiarkan Xiaoyan secara santuy pergi bersama Lin Yan dan kembali menglanjutkan lagi jalannya kompetisi pertemuan besar. Mendengar ini, Lei Junje pun spontan menunjukkan keterkejutannya. Dengan tak menyangka kedua elit Doujun ini jelas berniat mempermalukan Huang Quanzhunje di depan umum. Namun ia juga merasa apa yang dikatakan keduanya pun terbilang manuk akal, sehingga mbaknya pun kali ini hanya bisa tersenyum meminta maaf kepada Huang Quanzhunje atas pendapat barbarnya yang kali ini ditolaknya. Menyebabkan Huang Quanzhunje pun spontan menunjukkan raut wajah suramnya dengan tatapan dinginnya mengamati Xiaoyan yang ada di panggung arena, sebelum kemudian keganasan membara pun sontak terlintas di wajahnya saat secara barbar ia melontarkan pendapat edannya dengan meminta Xiaoyan dan Wang Chen melakukan buah kuhantam di panggung arena. Terlepas dari hasilnya, ia pun akan menjamin Xiaoyan dan Lin Yan akan pergi dengan damai pasca baku hantam itu tanpa menunjukkan niatan untuk menahan mereka lagi. Sontak saja mendengar perkataan dari Huang Quanzhunje, kegemparan yang heboh pun segera menyelimuti seluruh penjuru arena kompetisi pertemuan besar, dengan masing-masing dari semua orang tak menyangka sang elit Doujun barbar itu memang berniat menghancurkan Xiaoyan. Bahkan hal ini pun juga membuat ekspresi Linnya spontan mengalami perubahan. Dengan segera ia menarik tangan Xiaoyan, mencoba menahannya untuk tak menerima tantangan itu, sembari mengingatkannya untuk bergegas pergi dari tempat ini. Saat ia merasa Wang Chen bukanlah lawan sebanding dengannya, yang kemungkinan hanya Peng Qinger dan beberapa orang lainlah yang setara dengannya bisa bertarung melawannya. Melihat Xiaoyan hanya menunjukkan mode diamnya, Wang Chen pun segera melesatkan tatapannya ke arahnya, sebelum kemudian ia menyuruh Xiaoyan untuk menyetujui tantangan itu, mengingat jika ia kali ini menolak untuk bertarung, ia harus berlutut sebanyak 3 kali kepada Huang Quanzhunje gurunya, sebagai syarat ia bisa dapat pergi dari tempat ini. Menyebabkan Xiaoyan pun yang mendengarnya semakin menunjukkan jiwa adrenalinnya, dengan pada akhirnya ia pun segera menyetujui tantangan itu.
Pasca Xiaoyan mengiyakan tantangan dari Huang Quan Junje, ia pun segera melangkah maju ke hadapan Wang Chen. Di bawah gemuruh sorakan semua orang di panggung penonton yang tampak tak sabar akan pertarungan ini. Melihat ini, senyum tipis tampak seperti psikopret pun segera terpancar di raut wajah Huang Quan Junje yang kali ini masih duduk di kursi terhormatnya, sebelum kemudian ia memandang Lei Junje sembari menanyakan padanya mengenai dirinya yang apakah memperbolehkannya meminta sedikit waktu dalam kompetisi ini. Saat Lei Junje pun tampak tak menunjukkan penolakannya atas permintaan sang elit Dojun Barbar itu, dengan berharap baku hantam keduanya tak akan menghabiskan waktu terlalu lama. Menyebabkan Huang Quan Junje pun yang mendengarnya segera menunjukkan senyumnya, dengan kemudian tatapannya beralih ke arah Wang Chen di bawah panggung arena dan memerintahkannya untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkannya itu secepat mungkin, dengan jikalau gagal ia akan menanggung konsekuensi darinya. Mendengar ini, Wang Chen pun segera menangkupkan tangannya ke arah Huang Quan Junje sembari melontarkan janji padanya bahwa ia akan mengalahkan atau bahkan membantai Xiaoyan dalam baku hantam ini. Dengan setelah melontarkan janjinya itu, Wang Chen pun segera perlahan berjalan di hadapan Xiaoyan sembari memunculkan belati hitam di tangannya bersiap melakukan pertarungan, menyebabkan Xiaoyan pun yang melihatnya hanya menunjukkan kesantuyannya. Dengan pada akhirnya ia pun perlahan memunculkan aliran doki yang segera melonjak di dalam tubuhnya.